bilang-bilang dia Suneo. Itu kan nggak bisa ngerti dari mana. Doktif itu bilang Suneo itu dari karakternya. Harusnya dia seneng dong. Suneo kan kaya raya. Tapi lu kesel gak dibilang diri lu Suneo? Podcast curhat Bang Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik. YouTuber yang akrab disapa Densu itu mendatangkan dokter detektif alias Doktip yang tengah bersih tegang dengan Dr. Richard Lee terkait tuduhan skincare overclaim. Perdebatan bermula saat Denny Sumargo menegur Doktip atas bahasa yang dinilai terlalu kasar dan berlebihan terhadap Dr. Richard Lee. Densu menegur Doktip terkait pilihan kata Doktip dalam mengkritik Dr. Richard Lee. Salah satu poin yang dikritik Densu adalah penyebutan kata Suneo oleh Doktip untuk Dr. Richard Lee. Densu menilai penyebutan tersebut sebagai bentuk sindiran fisik. Doktip menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa sebutan Suneo merujuk pada karakter bukan fisik. Sosok dokter yang belum terungkap identitas aslinya ini mencoba membenarkan pilihan katanya dengan mengarahkan pada dirinya sendiri. Namun, Denny Sumargo tetap bersikukuh bahwa kritikan itu seharusnya disampaikan dengan bahasa yang lebih santun. Doktip kembali membela diri dengan mengatakan bahwa Dr. Richard Lee juga pernah membahas kehidupan pribadinya. Densu coba menjelaskan bahwa seharusnya Doktip memberikan contoh yang lebih baik dengan tidak membalas serangan Dr. Richard Lee. Tak menyerah, Doktip dengan tegas menolak argumen Denny Sumargo. Dia beralasan bahwa Dr. Richard Lee terus menyerangnya dengan menggunakan buzzer. Denny pun meragukan kebenaran tuduhan tersebut. So, gimana menurut kalian? Komen. sama dia dengan pihak yang pemilik perusahaan Doktip ini. udah ngubungin Pride Skin-nya. Nggak ada. Tunggu, itu produk dari Korea Pride kan? Skin Korea. Dan itu bekerjanya dengan Piridam. Jadi tidak ada hubungannya dengan siapa sebutannya tadi? Dr. Richard. Dr. Richard. Itu ya potongan dari cuplikan podcastnya Bang Densu dengan dokter detektif. Dokter detektif atau Doktip itu akhirnya podcast dengan Bang Densu ya, dan ini ditayangkannya kemarin ya. Di situ Doktip itu bilang kalau ternyata si DRL alias dokter stiker itu tidak pernah bekerja sama dengan Rapskin ya. Jadi, dokter stiker ini cuman ganti stikernya aja, alias balutan luarnya aja, dan kemudian diakui sebagai produknya dia. Ini persis ya, seperti tes Hamlin dulu yang diganti label, habis itu harganya jadi jutaan. Dan di sini, Doktip juga membahas tentang white tomato ya. Keluarin kapsulnya. Keluarin kapsulnya. Sama nggak sama ini? Sama. Kalau secara fisik sama ya. Kita buka di sini isinya. Oke. Sama. Jadi menurut Doktip di podcastnya Bang Densu, stiker white tomato itu tidak pernah ada, apalagi ingredient di dalamnya tidak ada white tomato menurut orang yang bekerja di pabrik yang memproduksi obat yang sekarang menjadi white tomato oleh si dokter stiker tersebut. Dan surat izin praktek dokter stiker itu juga mencurigakan ya, karena dalam 9,5 jam sudah bisa jadi, padahal dokter-dokter lain itu kayak susah banget, bisa ada sampai yang sebulan, 3 bulan. Buat masyarakat Indonesia udahlah ya, nggak usah lagi kita beli produknya DRL. Karena udah overprice, overclaim lagi udah. Jangan memperkaya orang yang udah kaya. Udah memperkaya diri sendiri aja. Pasti udah nonton podcastnya Doktip sama Densu kan. Wah, kalau aku sih nonton ya mungkin biasa aja. Tapi yang bikin kaget komentar-komentarnya ya kan. Banyak buaser tau nggak? Kenapa sih komen sedikit dibilang buzzer? Ini mungkin buzzer itu bukan dari si rambut palsu, tapi dari pihak marketingnya juga bisa. Kalau komen ya dengan akal sehatmu dipakai ya sebagai korban atau sebagai mata masyarakat ya yang bener ya, yang punya otak yang cerdas dan sehat ya kan, pasti kamu komenannya bener. Kalau buzzer ngomongnya ya kan, terserah dia dong. Orang modalnya dikit mau dijual mahal kan terserah dia. Ada yang bilang balikin duit masyarakat, kalau udah dibeli ya rezekinya si dokter. Terus ada yang bilang itu kan haknya penjual, ya memang harus pintar dong dalam marketing. Terus kamu dipaksa beli nggak? Contoh simpel gini, kamu datang ke klinik mau suntik vitamin C ya kan, ternyata kamu cuma disuntik infus ya, yang air bening itu infus tapi nggak ada vitamin C-nya. Kamu disuruh bayar mahal 1 juta tapi di dalamnya nggak ada kandungan vitamin C-nya.
Kalian mudeng nggak sih pokok permasalahannya itu ya, bukan masalah dendam, bukan masalah apa. Aku ngerasa ditipu gitu loh. Aku sudah spend money ya, uang banyak, tapi tuh kandungannya tuh nggak ada. Mudeng nggak sih kalian tuh yang ngikutin kisahnya ini? Ayo dong, Dokter Richard, buruan bikin VT, klarifikasi atau apalah gitu mengenai tomat apa tuh loh, stiker tomat putih itu ya. Ini, gua udah tengokin, bolak-balik gua tengokin, kagak ada VT apa kayak gitu ngasih kejelasan. Lagi bingung atau gimana, Dokter Richard? Ayo. Gimana nih? Banyak loh orang-orang yang udah menghabiskan uang untuk membeli white tomato sticker tadi. Nah, bolak-balik nih. Orang pasti bukan cuma gua yang bolak-balik ke sini. Pasti orang udah bolak-balik ngecek gimana sih gitu. Ayo dong, kalau ini bukan penipuan, kalau ini bukan sesuatu hal yang bohong, cepet segera diklarifikasi sebelum ini membesar, Dokter Richard. Kemarin baru aja ketahuan white tomato. Sekarang yang DNA salmonnya, aduh, gak habis fikri gue. Permasalahannya itu bukan masalah tempel-tempelan stikernya ya, tapi brand orang ditempel, diakui sebagai brandnya dia dan dijual mahal. Jadi brand yang udah ada ya, yang harganya gak semahal itu, diakui sebagai formulasi dia dan dia yang ciptain gitu loh. Itu yang jadi masalah ya. Pakai ditempelin stiker padahal merek asli itu masih nempel di dalamnya. Tuh laki bini ya, emang bener-bener sama adiknya juga deh sekalian gue sebut deh ya. Laki bini aduh sok-sokan gimana gitu ya. Bininya udah kayak malaikat peri gitu yang baik hati seolah-olah, tapi ya sebenarnya menggiring opininya itu ya, jangan salah ya guys, yang di covernya baik itu ya, akhlaknya belum tentu baik. Pantesan adanya tuh awal-awal udah langsung temanya mengangkat marketing kotor. Supaya apa ha? Supaya apa? Supaya nggak ketahuan kan kalau lu semuanya itu marketing kotor. Adanya pada zaman-zaman DNA Salmon itu kan masih dalam satu grup masih dalam satu grup itunya kan, kliniknya kan, ya kan, baru sekarang aja actionan pura-pura keluar segala macem, settingan raja gimmick kan mereka semua itu, gila-gila engagement dong. Gue selama ini ya kalau komenin tentang dia tuh berusaha netral, senetral ya, tapi kali ini gue benar-benar marah sebagai netizen. Gue tuh sebagai orang yang melihat cara dia bermain kotornya itu, sekotor itu, gue tuh kayak benar-benar marah kali ini ya. Satu komplotan sama aja tuh ya, pantesan bela-belain Brande karena ngelakuin hal yang sama, tukang tipu. Mereka pikir kalau mereka bersatu, semua akan terpengaruh sama mereka. Mau followers sebanyak apa kayak, mau duit lu sebanyak apa kayak. Sekarang tuh netizen udah pinter, kayak jangan pernah beli lagi deh yang namanya kayak begitu-begitu deh ya. Brande juga tuh ya, jangan pernah dibeli lagi ya, jangan. Apalagi Brande udah kena 2 kali dulu mengandung krim berbahaya, sekarang overclaim. Udah deh, emang udah kagak niat bisnis, niatnya nipu, niatnya curang. Makanya dia selama ini kan cuma ngebongkarnya krim abal-abal yang bahaya, ya kan. Dia nggak mau fokus sama yang overclaim, bahkan ngebelain yang overclaim. Soalnya dia juga begitu, overclaim, tukang tipu. Dan ini saya menerima tantangan debat terbuka dari Dokter Detektif, dan saya menerima undangan debat terbuka dari Bang Denny Sumargo. Saya harap dengan saya menerima tantangan. Oh my god, Dr. Richard Lee menunjukkan taringnya. Dia menerima tantangan debat terbuka dari Doktif dan Bang Denny Sumargo ya. Mantap Dr. Richard Lee, keren. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini kejadian juga guys. Nggak kebayang sih, 2 dokter hebat duduk di satu meja, saling beradu argumen, berdebat. Dan gue yakin debat ini akan lebih panas daripada debat capres ya. Nah jadi buat kalian yang takut gak ngerti nanti ketika nonton debat, gak usah risau. Nanti gue bakal kasih kisi-kisinya ya. Jadi gampang, nanti gue bakal kasih tuh retinol itu apa, paraben itu apa, white tomato itu apa, sama DNA lele, DNA balmon itu apa. Nanti gue kasih kisi-kisinya. Kalau untuk tanggalnya masih belum pasti ya, karena Doktif masih ada keperluan nih sampai tanggal 9 Desember. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih cepet. Dr. Richard juga bilang kalau memang nanti dia terbukti salah, dia akan meminta maaf kepada kita semua guys tuh. Kurang gentle apa coba itu Dr. Richard? Gak salah kan kalau gue jadi fans nomor satunya dia. Memang terbaik udah. Alam, udah minum obat belum? Belum. Diminum dulu ya obatnya. Ada minum obat dulu.